Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan pecahan, itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kemarin kan kita sudah belajar syaratnya penyebutnya harus sama. Nah, sedangkan untuk perkalian dan pembagian, tidak ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalian silakan perhatikan kotak di sini. Misalkan ada A per B dikali C per D, kalian cukup kalikan pembilang dengan pembilang, jadi A dikalikan dengan C. Nah, kemudian yang penyebut juga dikalikannya dengan penyebut, jadi B dikali D. Jadi kalian cukup kalikan yang atas sama yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Nah, sedangkan untuk pembagian, itu tidak bisa langsung kalian bagi. Tapi caranya harus kalian rubah dulu menjadi perkalian. Tapi pada saat akan dirubah jadi perkalian, pecahan bilangan yang kedua ini sama kalian harus dibalik. Jadi ingat, harus dibalik. Jadi untuk A per B-nya itu masih tetap sama, A per B. Nah, sedangkan untuk C per D-nya, kalian balikin jadi D per C. Nah, setelah itu kalian kalikan seperti perkalian pecahan. Jadi yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Nah, misalkan untuk nomor 1, kita punya pecahan 2 per 9 dikali 3 per 4. Jadi ingat ya, kalian cukup kalikan pembilang dengan pembilang, berarti 2 dikali 3 per yang penyebutnya sama penyebut. Bawah kali bawah, 9 kali 4. Nah, tinggal kalian kalikan seperti biasa, ingat ya, dikali. Jadi 2 dikali 3 itu adalah 6, per 9 dikali 4 itu 36. Nah, 6 per 36. Angka 6 ini kan angkanya lebih kecil, berarti perlu tidak dirubah ke pecahan campuran. Tidak perlu dirubah ke pecahan campuran. Ingat ya, kalau dirubah ke pecahan campuran, kalau bilangan yang atasnya lebih besar. Nah, terus gimana untuk bilangan kayak gini? Kalian lihat, apakah bisa diperkecil? Nah, sekarang kita cek 6 sama 36 itu kira-kira bisa dibagi berapa? Misalkan, oh bisa dibagi 2. Nah, kalian bagi 2 dulu, dua-duanya, ya. Nah, jadi 6 bagi 2 itu 3, 36 bagi 2 itu 18. Nah, coba kalian cek lagi, masih bisa diperkecil gak ya? 3 sama 18, ingat ya, dibaginya harus oleh angka yang sama. 3 sama 18 kira-kira bisa dibagi berapa? Oh, misalkan bisa dibagi 3. Jadi yang atas bagi 3, yang bawah juga bagi 3. Nah, jadi 3 bagi 3 itu 1, 18 bagi 3 itu 6. 1 per 6 apakah masih bisa diperkecil? Nggak bisa, udah selesai berarti sampai sini. Begitu ya. Nah, untuk soal yang contoh yang nomor 2, kita punya pecahan 2, 3 per 4 dikali 1, 2 per 5. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian mengalihkan pecahan campuran? Berarti ingat, harus kalian rubah dulu jadi pecahan biasa. Caranya, seperti biasa yang udah Ibu ajarkan, kalian kalikan dulu 4 kali 2, itu 8, hasilnya ditambah dengan 3. Jadi 8 tambah 3 itu 11 per 4, dikalikan dengan 1. Yang ini juga kalian rubah jadi pecahan biasa. 5 kali 1 itu 5, ditambah 2 jadi 7. Jadi 7 per 5. Nah, udah seperti ini, kalian kalikan lagi kayak di atas. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 11 kali 7 per 4 kali 5. Berapa 11 kali 7? 77. 4 kali 5-nya 20. Nah, sekarang mah, ternyata bilangan yang atasnya lebih besar daripada bilangan yang bawah. Jadi harus dirubah ke pecahan campuran. Berarti sama kalian harus dibagi. 77 bagi 20. Nah, 20 kali berapa yang mendekati 77? Oh, dikali 3. 20 kali 3 itu adalah 60. Jangan lupa dikurangi, sisanya jadi 17. Ingat, yang 17 ini simpennya di atas atau sebagai pembilang. Yang 3 ini simpennya di depan. Jadi kalian tulisnya 3, 17 per 20. Ingat, yang 20-nya nggak berubah ya. Nah, sekarang untuk contoh ketiga, kita punya pembagian.
Nah, harus diingat untuk pembagian itu harus kalian rubah dulu jadi perkalian, ya. Jadi dirubah ke perkalian. Gimana caranya? Ingat, pecahan yang ini harus dibalik. Jadi kita tulis dulu lagi 4/6. Tanda bagi ini kalian rubah jadi kali, yang 3/5-nya dibalik jadi 5/3. Nah, kalau udah dibalik, ingat ya, ini dibalik. Kalau udah dibalik, kalian kalikan kayak biasa 4 kali 5 sama 6 kali 3. Berapa 4 kali 5? 20. 6 kali 3-nya 18. Nah, ternyata bilangan yang atasnya masih lebih besar daripada yang bawah. Jadi harus kita rubah lagi ke pecahan campuran. Jadi 20 bagi 18. 18 yang mendekati 20, 18 kali 1, hasilnya 18, sisanya 2. Berarti jadi pecahan campurannya jadi 1, 2/18. Selanjutnya, kita ke contoh nomor 4. Ada 2 4/5 dibagi 3 1/3. Nah, ini ingat pecahan campuran, berarti harus kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Kita rubah dulu yang 2 4/5-nya. 5 kali 2, 10, ditambah 4, 14. Jadi 14/5 dibagi. Ini jangan dulu dirubah jadi kali ya, kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi di sininya masih tetap bagi. Nah, kemudian ini 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Jadi 10/3. Nah, kalau udah dirubah ke pecahan biasa, baru kalian rubah jadi perkalian. Ingat, kalau dirubah jadi perkalian, si ininya dibalik. Yang 14/5-nya masih tetap 14/5, yang 10/3-nya jadi 3/10. Kemudian kalian kalikan 14 kali 3, 5 kali 10. Berapa 14 kali 3? 42. 5 kali 10, 50. Nah, setelah ini, 42/50 bisa diperkecil nggak ya kira-kira? Oh, ternyata bisa. Bisa dua-duanya dibagi 2. Jadi 21/25. Gitu ya. Nah, sampai sini semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang masih tidak paham, silakan tanyakan ke ibu melalui WA atau boleh video call, boleh juga voice note. Contohnya harus ditulis, ingat ya, ditulis di buku. Contohnya harus ditulis. Nah, kalau udah selesai kalian mencatat contohnya, silakan kalian kerjakan latihan berikut. Ini silakan kerjakan di buku tulis. Jangan lupa beserta soal dan caranya. Kalau sudah, seperti biasa, kirimkan melalui WhatsApp. Seperti itu. Sekian dari Ibu, semoga bisa dipahami. Kalau tidak dipahami, silakan tanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.